Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di pembahasan Bunpo, ya, bahasa Jepang. Kali ini kita akan membahas Bunpo bab 20, ya, yang dimana di dalamnya itu ada bahasan tentang perubahan bentuk kata kerja lagi, ya. Tidak bosan-bosannya, ini banyak banget, ya, perubahan bentuk kata kerja. Di sini ada yang pertama Meirei-kei, kemudian ada Kinshi-kei, ya, Kinshi, Meirei, ya, yang terakhir ada Bunkei, ya. Nani wa nani toyu ini desu, ya. Dan itu berkaitan dengan Anzen Hyoshiki yang sudah pernah dipelajari mungkin kalau untuk Jisu Seitachi, ya, Katachi Iri Kinshi, Kake Genkin dan lain-lain. Hai, langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama, itu untuk Meirei-kei dan Kinshi-kei, ya. Kita bahas sekaligus mungkin ini, ya. Sebelum kita bahas bagaimana cara merubahnya, ya, bagaimana cara merubah doshi ke dalam bentuk Meirei-kei dan Kinshi-kei, kita akan bahas kegunaan atau kapan kita menggunakannya untuk terlebih dahulu, ya. Pertama Meirei-kei, ya. Meirei-kei itu diambil dari kata meirei, yaitu perintah, ya. Kemudian Kinshi-kei itu, ya, larangan, ya. Kinshi dari kinshi, ya, yang artinya larangan, ya. Nah, untuk Meirei-kei dan Kinshi-kei di sini, ya, itu tidak bisa digunakan di sembarangan situasi atau kondisi, yang nggak bisa digunakan sembarangan, ya. Karena untuk penggunaan normal, ya, untuk Meirei-kei itu sudah ada sebenarnya, yaitu bentuk perintah. Perintah kita kenalnya apa, ya? Bentuk te kudasai, ya. Bentuk te kudasai itu dalam keadaan apa kita akan pakai ini perintah. Sementara untuk bentuk larangan itu ada nai de kudasai, ya, dalam keadaan normal, ya. Nah, di sini kapan kita akan menggunakan Meirei-kei dan Kinshi-kei ini, ya? Hai, untuk Meirei-kei dan Kinshi-kei ini, ya, jika kita lakukan atau kita gunakan dalam keadaan normal, ya, itu bahasanya kasar, kawan-kawan. Kasar, ya. Meirei-kei dan Kinshi-kei ini, kalau kalian tahu kotobanya, itu kotoba-kotoba yang selalu ada di film-film action atau yang jotos-jotosan kayak Crow Zero gitu kan. Kalau yang suka nonton Genje itu, ini bahasanya Genje banget gitu. Misalkan kayak Shine gitu kan, atau Teme yang kayak gitulah, ini mereka pasangannya gitu. Semua doshi itu akan berbentuk meirei atau kinshi, ya, ketika dalam film seperti itu, ya. Nah, nanti kita bahas perubahannya kayak gimana. Nah, kalau dalam keadaan normal ini kasar, ya, jangan dipakai kalau bisa, ya, karena nanti kalian kalau misalkan sebagai jisusei itu yang nggak boleh, ya, kalian, karena di sana tidak akan membawahi siapa-siapa. Kalau atasan ke bawahan mungkin akan pakai ini, tapi kalau dari bawahan ke atasan, yang penting ngerti aja artinya, ya. Jangan dipakai kalau bisa, ya. Oke. Nah, dalam keadaan apa si Meirei-kei dan Kinshi-kei ini tidak kasar, ya? Kalau dalam keadaan normal jelas kasar, ya. Yang pertama, tidak kasar dalam keadaan seperti apa? Misalkan perintah atau bahasa dari atasan ke bawahan. Mungkin ini, ya, kalau disebut kasar, ya, maksudnya dianggap wajar gitu, ya. Kalau atas ke bawah mah pakai ini wajar jadinya, ya. Jadi kalau disebut kasar, ya, mungkin kasar tapi dalam kategori wajar kalau atasan yang menggunakannya ke bawahan. Maksudnya kayak saco ke kita atau misalkan kaco ke kita gitu, ya. Kemudian yang kedua, dalam keadaan darurat. Maksudnya darurat itu gimana, ya? Darurat itu seperti keadaan penting gitu, ya. Kalau misalkan di Jepang misalkan ada gempa gitu, ya, terus kita suruh
oh lari, kabur. Nah, nyebut larinya itu mereka akan menggunakan ini, mereike ya. Larinya itu mereka akan pakai bentuk ini gitu. Jadi nggak akan pakai bentuk ini. Mereka akan pakai bentuk ini. Atau misalkan keadaan darurat di mana ada orang yang akan melakukan sesuatu yang berbahaya. Misalkan ada orang yang mau terjun nih dari gedung lantai berapa gitu. Nah, larangannya itu akan pakai ini gitu. Jangan lompat. Nah, si jangan lompatnya itu nggak akan pakai naide kudasai, tapi pakai kinshikei di sini gitu. Ya. Jadi kalau dalam keadaan normal itu dia kasar, tapi kalau dalam keadaan darurat itu artinya ada penekanan di sana bahwa itu harus dilakukan atau itu tidak boleh dilakukan gitu ya. Penekanan jadinya kalau dalam keadaan darurat, nggak kasar ya. Jadi ya benar-benar jangan dilakukan itu tuh gitu. Nah, ini mungkin situasi-situasi di mana kita bisa menggunakan kinshikei dan mereike ya. Kalau jisusei ini pasti biasanya cepat narut ya, kalau bahasa kasar gitu. Malah yang digunakan ketika mereka bercanda atau apa gitu, di ketika keluar kelas atau misalkan lagi apa, ini yang dipakai hayaku shiro. Nah, itu udah kasar ya. Hai, kita masuk ke perubahannya ya. Untuk mereike dulu deh ya. Biasa grup 1 ya, grup 1, grup 2, grup 3. Untuk grup 1 mereike saya harus jelaskan ichiri bini miki gishi lagi nggak sih ya? Ya udah, ichiri mi bini kigishi sampai bosan saya ya. Ichiri bini miki gishi grup 1 untuk mereike ya. Itu kalian silahkan rubah huruf O nya, huruf I nya ya, menjadi huruf E. Nah, I-nya berubah menjadi huruf E atau jajaran huruf E ya. Kalau tadinya ichiri bini miki gishi, rubahlah ke dalam etere me bene kegese. Contoh, kaimas, membeli, jadi kae ya. Kaimas I jadi kae ya. Atau tachimas chi, tate ya. Chi kan dengan T ya, tate. Udah cukup gitu perubahannya. Kalau grup 2 grup 2 itu masnya ya berubah menjadi ro ya. Misalkan tabemas ya, tabemas makan, akan jadi tabero ya, nyuruh gitu. Hayaku shimas. Nah, nanti golongan 3-nya itu shimas ya. Ini grup 3 ya. Shimas dan kimas ya. Kimas. Shimas itu jadi shiro ya, sementara untuk kimas itu jadi koi ya, bukan jadi Kyoro atau apa ya. Shimas itu jadi shiro, makanya hayaku shiro gitu kan, paling sering didengar dari jisusei itu. Atau kochikoi. Nah, itu ini ya, mereike ya. Shimas itu shiro, kimas itu koi ya. Jadi ini untuk rumus perubahan bentuk kata kerjanya untuk mereike ya, untuk bentuk perintah. Nah, kalau kinshikei gimana? Kinshikei lebih sederhana lagi ya. Untuk kinshikei kalian hanya perlu paham jishokei, ini kuncinya ya. Jadi kalau kalian sudah bisa jishokei ya, si rumusnya akan saya simpan, rumus jishokei-nya saja nanti ya. Saya nggak akan menjelaskan lagi karena itu sudah ada di bab belakang ya. Jishokei ditambah na ya, jishokei ditambah na, udah itu aja lah.
pokoknya semua grup silahkan rubah ke bentuk Jishoke, kemudian ditambah. Nah, misalkan grup 1 kita bisa contohkan Oyogimas. Jishoke-nya apa? Oyogu kan. Nah, ditambah Oyogu gitu. Artinya ya jadi jangan berenang gitu. Ya. Jadi tinggal Jishoke plus grup 2. Mimas misalkan. Grup 2 kan ya. Jadi Jishoke-nya apa? Miru. Ditambah ya miru ya. Grup 3-nya ya Shimas, jadi Suru kan. Suruna. Kimas bukan Kiruna, awas. Kimas ya jadi Kuruna ya. Nah, ini untuk Kinshike ya. Jishoke-nya silahkan tonton saja video yang sudah ada ya di bab sebelumnya, tinggal ditambah itu untuk perubahan Meireike dan Kinshike ya.